kepada seluruh warga Jawa Barat tentang kegiatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada yang disebut dengan, jadi kalau anggaran itu di perjalanan anggaran itu karena kan ada pendapatan yang meningkat atau pendapatan yang berkurang atau rencana biaya yang dianggarkan uangnya tidak tercukupi karena pendapatannya menurun, maka dilakukanlah yang disebut dengan perubahan anggaran. Siapa ya? Perubahan anggaran itu dilakukan apabila kondisi keuangan bertambah sehingga bisa mendapatkan alokasi belanja baru di pemerintahan atau pendapatannya menurun tajam sehingga harus dilakukan rasionalisasi dengan menghilangkan belanja-belanja yang sudah teranggarkan sebelumnya. Begitu Pak ya? Nah, Bapak dari sisi kepala Bapeda itu kan berarti dari Bapeda dulu Pak, di Badan Pendapatan Daerah. Nah, di Badan Pendapatan Daerah ini pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dapat duit dari mana saja. Kan ada yang pendapatan dari yang dipungut langsung oleh Bapeda, ada pendapatan yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui sektor pajak, kemudian dibagi hasilkan kepada kabupaten kota dan provinsi, gitu kan? Di duit pajak itu. Jadi sebenarnya pembangunan yang kita laksanakan ini duitnya bukan duit pemerintah, tapi duit pemerintah yang berasal dari, bukan pemerintah nyetak duit. Karena kan ada pemahaman publik itu pemerintah nyetak duit Pak. Ini pemerintah nih bikin Bank Indonesia bikin duit nyetak. Jadi pemerintah mah gampang katanya pemerintah. Kalau butuh duit nyetak. Gitu. Bukan, tapi duitnya hasil iuran. Nah, kita ini ditugasi menjadi pengelola iuran rakyat. Makanya kita ini sebagai penyelenggaranya jangan kegedean nyokotnya sehingga yang membayar iurannya tidak punya manfaat. Jadi apa aja yang dipungut oleh pemerintah provinsi, pajak apa aja? Yang dipungut provinsi itu dari ada pajak, ada retribusi, ada hasil pengeluaran kekayaan daerah. Pajak apa aja? Kalau pajak kita ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sudah tercapai berapa nih sampai sekarang bulan Agustus per hari ini? Sekarang itu sudah di angka, untuk PKB memang kita ada peningkatan Pak, peningkatan luar biasa. Kita sudah 59%. Ya ngomongnya jangan begitu, rakyat mah tengartian. Sampai hari ini kita sudah dapat duit berapa dari pajak kendaraan bermotor? Untuk pajak kendaraan bermotor sudah 3,5 triliun Pak. Pajak kendaraan bermotor 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun dibagi ke daerah berapa? Pembagiannya 70% ke provinsi, 30% ke option kabupaten kota. Bener nggak itu? Ya, 60-40. Oh iya, tahun lalu ya 60-40 Pak, benar Pak. 60-40 Pak untuk option. Jadi yang tadi yang 3,5 triliun itu murni haknya provinsi Jawa Barat. Berarti yang ke daerah berapa yang dibagi ke kabupaten kota? Untuk option, total option dari 3,5. Kan ada petanya tuh, datanya, ya kan? 3,5 triliun provinsi, daerahnya kabupaten ini berapa, kabupaten ini, terus 27 kabupaten kota. Biar rakyat tahu. Dan itu nongkrong dulu di kita nggak duitnya apa langsung? Pak, masuk untuk tahun ini langsung. Jadi nggak nongkrong lagi di kita. Nongkrong lagi. Jadi begitu klik pendapatan, misalnya saya bayar pajak 1 juta. Yang 1 juta itu berarti 60 buat provinsi, 600 buat provinsi, 600 ribu, 400 ribu buat daerah di mana saya bayar. Langsung ke kabupaten. Langsung uangnya. Tidak masuk dulu ke kita. Kalau dulu mah kan ditarik dulu. Tarik dulu. Nanti dikasihin. Betul. Tapi sekarang mah langsung. Oke. Jadi langsung itu kan sudah terpetakan tuh. Di datanya sudah kelihatan. Kabupaten ini dapat berapa, kabupaten ini dapat berapa. Pak, biar kebagian semua kita duduk aja Pak.
pendapatan dari satu kendaraan? Ada pajak balik nama kendaraan bermotor. Balik nama kendaraan bermotor. Balik nama bayar pajak? Bayar pajak? Iya. Ya artinya mobil baru dong, ya kan? Kalau balik nama mobil baru kan kalau kita mah kalau mau pakai kan gratisin. Pasti gratis. Nah, BBM 2 BBM1 itu mengisi nama sebagai pemilik ketika mobilnya dibeli dari dealer atau motornya. kendaraan baru. Bahasanya bahasa kita itu jenderal murah teh ngomong teh. Nah kemudian itu dapat berapa? Pakai saya sini pak. Ini sebagian pak. Nah ini pak, ini bisa. Pak parkir sini. Targetnya asalnya 3,7 triliun. Targetnya 3,57 triliun. 3,7 triliun. Targetnya setahun. Setahun di murni Pak. Nah di Iya sebentar dulu. Target setahun 3,7 triliun. Ya kan? Anggaran rencana APBD 2025. Target awal 3,7 triliun. Nah kemudian kemungkinan tercapai tidak? Ini sampai dengan hari ini baru 42%-an Pak yang tercapai. Jadi kemungkinan 42% sudah bulan Agustus. ya, Jadi adalah kemungkinan tercapainya hanya sekitar 60. ya, 40% tidak tercapai karena orang hari ini menurun membeli mobil. Hari ini motor menurun nggak? sama Motor juga menurun, kan? Artinya orang tahun ini pembelian mobil baru dan motor baru menurun. Oke, sekarang tercapainya berapa? sudah tercapai per hari ini itu baru 1,7 triliun Pak Dari 3, dari 3,7. jadi kemungkinan menurut saya tercapainya hanya sekitar maksimal itu hanya 2,2 triliun. Kan? Walaupun ya menurut informasi dari Gias, informasi dari Gias ya kemungkinan di semester kedua ini ada perbaikan kondisi walaupun memang tidak sesignifikan. Oke, kalau menurut saya sih hitungannya paling tidak maksimal paling 2,5 triliun. Ya. Jadi dari perencanaan awal kita target pendapatan kehilangan 1,2 triliun, Pak. Ya kan? Kita kehilangan target pendapatan 1,2 triliun, kehilangan target pendapatannya. Dan kemudian kalau tidak ada kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor yang hari ini melebihi target berapa dari kebiasaan? Tahun lalu per hari ini itu ada gap peningkatan Pak. Enggak gini aja. Pada tahun yang sama, pada bulan yang sama di tahun lalu, pajak kendaraan bermotornya berapa? Pada bulan yang sama. Per Juli ya Pak, 31 Juli Pak, itu di 3,13 triliun per Juli Pak, capaian per Juli Tahun berapa? tahun 2024 3,13 triliun yang pajak kendaraan bermotor Pak. Ya tahun sekarang berapa? Tahun sekarang itu di 3,43 triliun. Bisa lebih nih. Ada gap, ada peningkatan sekitar 297 triliun. Masih. Gimana? Iya Pak. Gimana? Memang Pak kalau dari Enggak. Di tahun dulu pada bulan Agustus pajak kendaraan bermotor tercapai berapa? 3,13 triliun Pak. Nah sekarang berapa? Sekarang itu di 3,43 triliun. Ini berarti hanya 300 miliar. Hanya 257 triliun. Nah, 27 miliar. Nah, ini terjadi karena memang berangkat dari Januari Februari itu berangkat dari angka minus, Pak. Jadi kemarin itu kebijakan pemutihan itu nambal dulu yang Januari Februari. Ininya Enggak, gap. logikanya begini Pak, bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor itu melahirkan surplus anggaran berapa gitu aja. Kalau surplusnya 297 miliar Pak Masih per dikit hari dong. ini. Kalau dari sisi nilai memang sedikit karena memang bayarnya kan hanya setahun. Tetapi dari penambahan ekosistem pajaknya jadi meningkat. Apa aja yang Jumlah yang bayarnya Pak. Ini yang justru dia
Jadi kebijakan pemutihan ini kalau dari sisi penerimaan memang nggak seluar biasa yang kita bayangkan. Hanya ini menjadi potensi untuk membayar nanti di 2026. Jadi jumlah yang bayarnya, yang aktifnya itu naik luar biasa. Yang asalnya per Juli itu hanya di kisaran 600 ribuan, sekarang udah hampir 1,7 juta yang bayar. Karena kenapa nggak nilainya nggak seluar biasa? Karena yang bayarnya hanya setahun. Nah, ini yang jadi harapan di 2026 ini, yang nambah yang asalnya nggak aktif, yang nunggak 10 tahun. Nambah. Januari Februari itu penerimaannya minus, Pak. Minus dari rata. Jadi berangkat satu tahun itu minimal ada rata capaian hariannya harus berapa. Nah, ketika ada pemutihan Januari Februari ini justru menambal yang kondisi setelah pemutihan ini menambal. Itu ngomong ini bisa dimengerti, Pak, jelasin Pak. Bisa dimengerti oleh bahasa publik gitu loh, Pak. Ya, Pak. Jadi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tahun 2024 itu secara rupiah dengan kebijakan penghapusan pokok dan denda itu meningkat 30%, Pak. Atau di dalam uangnya disebut 300 miliar kan. Tapi ada potensi juga kalau tidak dilakukan pembebasan itu akan minus seperti hanya balik nama kendaraan tadi. Iya. Jadi ada kebijakan itu walaupun yang 300 itu sebetulnya menutupi dari rencana kemungkinan ada defisit. Yang kedua, Pak, tapi dari jumlah kendaraan itu naiknya di atas 100% Ya. dari jumlah kendaraan. Jadi kalau dulu Agustus 2024 itu jumlah kendaraannya misalnya hanya mencapai 8 juta kendaraan, Pak, yang bayar. Ini sekarang udah bisa nyampe di atas 10 juta kendaraan. Jadi artinya dari jumlah kendaraan yang bayar pajak itu peningkatannya rata-rata 100%. Peningkatannya itu hanya sekitar 300 miliar. Ya, Peningkatan rupiah. pendapatannya ya kan. Tapi kalau tidak ada kebijakan itu, maka berpotensi pada tahun ini terjadi ambruknya pendapatan pajak kendaraan bermotor, sehingga ambruknya bisa mencapai sekitar 500 sampai 1 triliun. Ambruk ya, Iya. tidak tercapai pendapatan. Kalau sudah ambruk maka belanjanya juga akan ambruk. Iya, Kan itu. betul. Gitu. Jadi hanya pajak kendaraan motor hanya 2 komponen itu. Pajak kendaraan bermotor, 2 komponen itu, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan baru. Jadi sekarang sudah totalnya berapa dari 2 komponen itu? 3,5 ditambah 1,7 3,5 ditambah 1,7 jadi 5,2 5,2 triliun. Itu yang sudah masuk, ya kan? Terus yang berikutnya pajak apa lagi? Yang selanjutnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pak. BBNKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pak. PBBKB. PBBKB. Berapa? Ini kita sudah mencapai 2,076 triliun. Itu yang dari SPBU itu. Dari SPBU, dari industri, dari retailer. Kita dapat bagi hasilnya. Atau kita langsung mungut? Itu kita memperoleh dari ada itunya dari wajib pungutnya, Pak. Nah, didasarkan pada jumlah penjualan. Enggak, artinya kita yang memungut, kan bahasa saya. Iya, ada wajib pungut. Kewenangannya, Dasar pungutannya apa ya? kewenangan pajak provinsi, Pak, Bu. Pajak bahan bakar itu. Namun pemungutannya itu diserahkan kepada Pertamina, Pak. Ya, artinya dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah undang-undang dan perda berdasarkan jumlah distribusi bahan bakar yang Masuk. dilakukan oleh Pertamina. Yang masuk ke SPBU, wilayah Jawa Barat. ke wilayah Jawa Barat. Maka seluruh berapa persen itu? Dari konsumsi bahan bakar yang didistribusikan oleh Pertamina ke masyarakat, ke SPBU dan industri itu 10% itu dibayarkan kepada provinsi, Pak. 10% dari total belanja warga Iya. atau belanja industri terhadap bahan bakar.
Jadi kalau saya beli bensin 1 juta, Ya. maka 100.000 untuk pajak. Pajak kendaraan. Ya, pajak bahan bakar. pajak bahan bakar. Maka uang itu harus masuk menjadi pendapatan daerah dan seharusnya uang itu juga menjadi belanja. Harus kan bekal kita nih belanja nih, kan rakyat bayar pajak nih. BBM itu digunakan untuk mesin diesel, mesin pompa air, pabrik, listrik, kan gitu loh Pak. Nah itu komponen itu. Terus komponen apa lagi?